Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Katarina Elvoni Delvania Ben, NIM 2122038. Di sini saya akan menjelaskan struktur dan lapisan kulit beserta fungsinya. Kita bisa lihat gambar di samping. Yang pertama saya menjelaskan kulit ari atau epidermis. Epidermis adalah lapisan luar kulit yang tipis dan evaskuler, terdiri dari epitel berlapis gepeng bertanduk, mengandung sel melanosis, Langerhans, dan Merkel. Tebal epidermis berbeda-beda pada berbagai tempat di tubuh, paling tebal pada telapak tangan dan kaki. Yang kedua, fungsi kulit ari atau epidermis ialah untuk melindungi tubuh dari berbagai zat kimia dari luar tubuh, melindungi tubuh dari sinar UV, melindungi tubuh dari bakteri. Yang berikut, kulit jangat atau dermis merupakan bagian yang paling penting di kulit yang sering dianggap sebagai true skin, terdiri atas jaringan ikat yang menyongkong epidermis dan menghubungkannya dengan jaringan subkutis. Tebalnya bervariasi, yang paling tebal pada telapak kaki sekitar 3 mm. Dermis terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan papiler, tipis mengandung jaringan ikat jarang. Lapisan retikuler, tebal terdiri dari jaringan ikat padat. Fungsi lapisan dermis kulit manusia yaitu memproduksi keringat dan minyak. Fungsi tersebut ada karena terdapat kelenjar minyak dan keringat di lapisan dermis. Keringat dibutuhkan tubuh untuk menurunkan suhu. Yang berikut, jaringan ikat bawah kulit atau hipodermis. Jaringan ikat bawah kulit tersebut berada di bawah dermis. Jaringan tersebut tidak mempunyai pembatas yang jelas dengan dermis. Ialah sebagai patokan di dalam batasannya, ialah mulanya terdapat suatu sel lemak. Di lapisan kulit tersebut banyak terdapat lemak. Yang pertama, fungsi dari lapisan lemak ialah untuk dapat melindungi tubuh dari benturan, ialah sebagai sumber energi cadangan serta juga menahan panas tubuh. Yang kedua, subkutif merupakan lapisan di bawah dermis atau hipodermis yang terdiri dari lapisan lemak. Lapisan ini terdapat jaringan ikat yang menghubungkan kulit secara longgar dengan jaringan di bawahnya. Jumlah dan ukurannya berbeda-beda menurut daerah tubuh dan keadaan nutrisi individu. Berfungsi menunjang suplai darah ke dermis untuk regenerasi. Fungsi subkutis atau hipodermis melekat ke struktur dasar, isolasi panas, cadangan kalori, kontrol bentuk tubuh, dan mekanik shock absorber. Yang berikut, fungsi-fungsi kulit. Yang pertama, batang rambut. Batang rambut berfungsi sebagai menjaga agar rambut tetap berada dan melekat di kulit kepala, mengalirkan semua zat gizi yang diperlukan rambut dari kulit kepala hingga ke ujung batang rambut. Yang kedua, pori kelenjar keringat. Salah satu fungsi utama kelenjar keringat adalah untuk mempertahankan suhu tubuh agar tetap normal dan tidak meningkat terlalu tinggi. Yang berikut, stratum corneum. Stratum corneum yaitu lapisan yang terdiri dari sel tanduk keras yang berbentuk dari keratin. Lapisan terluar kulit ini berfungsi untuk menyerap air dan melindungi lapisan kulit yang lebih dalam. Yang berikut, kapiler basal. Kapiler basal ini berfungsi memfasilitasi pengangkutan berbagai zat yang tubuh Anda butuhkan. Yang berikut, stratum basale. Stratum basale yaitu lapisan terdalam epidermis yang aktif membentuk sel kulit. Pada lapisan ini terdapat melanosit, yaitu sel pembentuk warna kulit, yang berfungsi melindungi kulit dari radiasi sinar UV. Yang berikut, basa lamina. Basa lamina ini berfungsi sebagai menyongkong jaringan epitel dan sebagai pemisah antara jaringan epitel dengan jaringan yang berada di bawahnya. Yang berikut, reseptor sentuh. Reseptor sentuh ini berfungsi sebagai untuk merasakan sentuhan, getaran, tekanan, dan tekstur suatu benda. Yang berikut, kelenjar keringat. Fungsi utama kelenjar keringat adalah untuk mempertahankan suhu tubuh agar tetap normal dan tidak meningkat terlalu tinggi. Yang berikut, kelenjar sebase. Kelenjar ini berfungsi untuk mengeluarkan zat minyak yang disebut sebum. Yang berikut, erektor pili. Erektor pili adalah otot kecil yang berada di bawah folikel rambut otot
Inilah yang membuat rambut-rambut halus kita berdiri tegak saat kita sedang merinding. Yang berikut folikel rambut. Folikel rambut di lapisan ini memproduksi rambut di seluruh tubuh manusia melawan infeksi. Fungsi tersebut ada karena terdapat pembuluh limfatik di lapisan dermis. Yang berikut sweat gland. Sweat gland ini berfungsi untuk mempertahankan suhu tubuh agar tetap normal dan tidak meningkat terlalu tinggi. Yang berikut sel adiposa. Sel adiposa di sini berperan sebagai alat untuk menjaga suhu udara panas atau dingin, sedangkan yang berada di sekitar organ berfungsi sebagai jaringan pelindung bagi orang di sekitarnya. Yang berikut arteri. Fungsinya adalah arteri yang membawa darah ke glomerulus. Yang berikut pembuluh darah. Fungsi pembuluh darah, sistem pembuluh darah tubuh adalah sistem pipa yang membawa darah dari jantung ke organ-organ dalam tubuh metabolisme. Yang begitu venula. Venula berfungsi untuk mengumpulkan darah dari pembuluh kapiler dan mengalirkannya ke pembuluh vena. Sekian dan terima kasih.